pemirsa, balik lagi di Jaksa Menyapa, terus hadir untuk memberikan informasi yang mengedukasi, mendatangkan narasumber yang tentunya menginspirasi. Dan hari ini kita akan tetap mengenal lebih dekat dengan Korps Adiaksa dari Banyuasin. Bersama saya, Everya Imanda. Dan saya HGKND, pemirsa, tentunya ini Jaksa Menyapa merupakan program dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkolaborasi dengan PAL TV Memang Punya Kita untuk mendekatkan diri kejaksaan kepada masyarakat, memberikan edukasi hukum, mengenalkan lagi nih sebenarnya seperti apa kinerja, lalu capaian, dan juga target-target dari kejaksaan negeri yang ada di wilayah Kejati, Sumatera Selatan. Dan hari ini tema kita adalah strategi dari Pitsus Kejari Banyuasin menghadapi tantangan dari kasus-kasus korupsi yang ada. Dan tentunya spesial telah hadir bersama dengan kita Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banyuasin. Langsung saja kita sapa, ada Pak Hendy, Sarjana Hukum. Selamat berjumpa kembali. Halo, apa kabar Pak Hendy? Selamat siang, sehat? Sehat ya? Masih. Salam semangat Bapak. Semangat, mungkin ya. Terus semangat ya. Semangat terus. Luar biasa, ini kalau pidana khusus ini memang agak khusus pasti. Baik. Ya, semangatnya agak khusus dan juga salam-salamnya agak khusus ya. Nah, kita mungkin sebelum nanya-nanya mengenai kasus-kasus lalu kinerja selama tahun lalu sampai tahun sekarang, Pak, kita pengen lebih kenal dengan profil dari Pak Hendy-nya sendiri nih. Boleh. Jadi mungkin bisa diceritain ke Hendy dari awal mula berkarir di kejaksaan sampai ke sekarang jadi Kasih Pitsus seperti apa? Siap. Awal mula saya masuk kejaksaan tahun 2009. Saya CPNS. Penempatan pertamanya saya di Kalimantan. Dari Kalimantan saya ke perbatasan Malaysia di Putus Ibau. Saya masih sebagai jaksa fungsional. Dari sana saya langsung dipindahkan ke Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin saya dipromosikan jadi Kasubsi di Kejari Palembang. Dari Kejari Palembang saya menjadi Kasidatun di Pagar Alam, lalu sekarang menjadi Kasih Pitsus di Banyuasin. Dari kapan di Banyuasin, Kak? Di Banyuasin sejak 24 November 2023. Oh, oke, baru ya berarti ya, baru. beberapa bulan Ya, ya. makanya. Baik, ini udah banyak juga dari 2009. Berarti udah berapa tahun nih? 15 tahun mungkin? Kurang lebih seperti Kurang itu. lebih ya. Baik. Nah, pasti banyak pengalaman yang bisa diceritain. Nah, mungkin apakah memang ini tujuan dari lulus menempuh pendidikan langsung pengen emang jadi jaksa dari awalnya atau seperti apa tuh, Kak? Kalau dulu saya malah nggak pingin jadi PNS. Oke. Itu makanya, karena dulu kalau saya itu sifatnya idealis. Idealis dalam artian karena bapak kan juga backgroundnya dari PNS. Jadi kalau misalnya main ke kantor bapak itu, yang terlihat itu ya, tapi mudah-mudahan sekarang enggak lah ya. Kalau dulu ngeliatnya pas ke kantor bapak itu, PNS saya ngelihatnya itu datang kantor ngopi, baca koran, ngobrol, balik. Itu makanya makan gaji buta. Seperti itu. Tapi kalau sekarang kan sepertinya udah banyak perubahan, tidak seperti itu lagi makanya. Kalau awal saya bekerja saya sebagai tour guide. Oh, berarti sudah sempat Iya, kerja dulu sebelumnya. saya kerja jadi tour guide di Bali. Lalu tahun 2008 saya bekerja sebagai AO-nya BRI. Seperti itu di Jakarta. Oh, baik. Berarti sudah ada beberapa pekerjaan ya, beberapa profesi yang sudah dijalani. Iya, sebelum saya masuk kejaksaan ada beberapa profesi yang telah saya jalankan. Dan akhirnya memilih kejaksaan Apa tuh alasannya, Kak? untuk menjadi menantu idaman mertua. Abdi negara ya? Siap, tidak. Kalau terakhir itu karena dari orang tua pinginnya anaknya jadi PNS, itu aja. Seperti itu. Oh, baik. Jadi keinginan orang tua ya yang baik. Nah, ini kita masuk ke tema kita hari ini, Kak Hendy. Strategi Pitsus Kejari Banyuasin menghadapi tantangan kasus korupsi. Memangnya ada kasus korupsi di Banyuasin? Iya, kita bicaranya ini kalau tindak pidana korupsi ini pasti di mana saja ada. Iya. Seperti itu. Dan ada tidaknya di suatu daerah itu ya kita kalau di bidang Pitsus ini harus melakukan telaahan dulu. Dibilang ada ya pasti ada. Dibilang tidak ada ya mungkin belum kelihatan. Seperti itu.
Baik, itu pembukaan saja, Siap. pertanyaan pembuka saja. Tapi sebelum kita masuk bertanya lebih dalam, boleh dong kita di-remind terlebih dahulu tugas fungsi, Pitsus, dan juga wewenang. Silakan. Intinya kalau tindak pidana khusus ini adalah spesifikasinya untuk tindak pidana, salah satunya ya, tindak pidana korupsi. Oke. Seperti itu. Dan kami lebih cenderung fokus kepada tindak pidana korupsinya. Dan ada sekarang lagi kan ada tindak pidana ekonomi, seperti itu. Kalau Jadi dari memang mengurusi itulah korupsi ya kurang lebih ya Kak Hendy ya. salah satunya. Salah satunya. Salah satunya. Seperti itu. Salah duanya? Nah, kalau salah dua berarti ya dapat 8 nilainya. Iya, iya, iya. Siap, siap. Betul. Kalau salah 3 Jawa Tengah ya. Baik, nah mungkin apa saja nih langkah-langkah konkret yang sudah diambil Kak Hendy yang mungkin baru beberapa bulan, belum setahun di Pitsus Banyuasin yang sudah langkah-langkah yang sudah diambil untuk meningkatkan efektivitas nih dalam menangani kasus-kasus korupsi yang ada di sana? Banyak. Karena saya sebelumnya juga sebelum di Banyuasin, saya 4 tahun di Kejari Palembang di bidang pidana khusus juga. Saya juga coba untuk menerapkan di Kejari Banyuasin. Biasanya langkah-langkah pertama yang saya ambil itu adalah saya untuk mengidentifikasi dulu masalahnya. Karena setiap bulannya saja, saya contohkan di Banyuasin ini, setiap bulannya itu ada laporan baik dari masyarakat, dari organisasi masyarakat juga, itu hampir 30-an lebih. Wow, tiap bulan? Setiap bulan pasti ada hal-hal seperti itu. Dan kami harus mengidentifikasi dulu mana yang menjadi prioritas. Ya. Karena tidak semuanya laporan aduan itu bisa kami tindak lanjuti. Tuh. Karena ada ketentuan di undang-undangnya bagaimana sih mekanisme untuk melaporkan misalnya suatu tindak pidana korupsi, itu ada mekanismenya. Persyaratan-persyaratan apa yang harus dilengkapi, bukan hanya selembar kertas. Itu saja. Kalau selembar kertas nanti malah jadinya ambigu. Ini mau ngelaporin atau apa? Itu makanya. Makanya saya bersama dengan tim Pitsus biasanya untuk mengidentifikasi dulu, lalu mentelaah laporan-laporan tersebut. Kalau memang sifatnya ada indikasi-indikasi, biasanya kami langsung menaikkan ke baik itu ke pralit ataupun ke lead. Nah, nanti menjadi prioritas kami itu adalah kebanyakan ini yang berhubungan dengan kalau saya bicara pribadi bicara dengan efeknya terhadap masyarakat. Jadi kalau misalnya dampaknya besar terhadap masyarakat, itulah yang menjadi prioritas kaminya. Betul. Seperti itu. Tadi ini menarik ini, kakak tadi sempat mention bahwa laporan selembar kertas. Iya. Ini lebih mengarahnya nih kita bisa sebut surat kaleng atau surat anonimus atau gimana nih? Ya, dalam artian seperti ini. Mungkin ada beberapa dari laporan tersebut, baik dari masyarakat ataupun dari, saya sebutnya saja dari organisasi masyarakat, yang kadang LSM dalam hal ini? bisa jadi, Oke. saya bilang. Dalam hal ini, apakah ketidaktahuan terhadap mekanisme pelaporan yang istilahnya sekarang keterbukaan informasi itu sangat terbuka, sangat transparan. Betul. Masyarakat umum bisa mengambil data di mana saja. Contohnya ya saya contoh. Setiap Pemkab itu pasti ada LPSE. Kita bisa buka LPSE, itu tidak rahasia. Dan kadang tuh ngambil data dari situ, lalu dibuatkanlah laporannya. Ya. Tanpa disertai Bukti. bukti-bukti yang akurat. Yang istilah kata nih, itu yang saya bilang hanya selembar kertas. Ya. Dari dalam artian itu hanya berupa laporan, tanpa didukung bukti-bukti yang jelas. Bukti-bukti yang jelas ini ya mungkin bisa dilampirkan misalnya foto-fotonya, dokumentasi, seperti itu. Ataupun dokumen-dokumen lainnya. Jangan hanya sebatas
oh ini ada, misalnya saya cek contoh ya, ini ada laporan indikasi tindak pidana korupsi pada kegiatan A, seperti itu. Perkiraannya kerugian sekian. Lalu ini dasarnya apa? Kan ini kan harus misalnya jalan itu rusak. Jalan itu rusak misalnya baru dikerjakan di tahun 2023. Lalu rusak di 2024. Kan itu bisa didokumentasikan dan menjadi bukti. Bukan hanya selembar kertas itu saja. Betul. Oke, berarti harus ada landasannya ya. Iya, harus ada landasannya, harus ada dokumen pendukungnya. Betul. Menarik nih. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat pengen melapor, Kak, dia bawa laporan, lalu laporan keuangan dan lain-lain, foto, apakah itu udah cukup atau apalagi nih yang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelapor? Salah satunya adalah identitas dari pelapor. Oke. Dalam ketentuan aturan di undang-undangnya, memang pelapor itu harus jelas identitasnya. Namun demikian kepada siapapun para pelapornya, itu adalah menjadi rahasia. Dan itu adalah kerahasiaan di kaminya. Kami tidak akan membuka identitas si pelapor. Itu sifatnya sangat rahasia. Aman jadi ya si pelapornya. Pelapor pasti aman. Tapi dia kepada kejaksaan dia harus menampilkan. Harus menampilkan identitasnya. Jadi nanti kami kan bingung. Kami bingungnya itu ya seperti tadi Mbak Asi bilang. Bisa dibilang nanti surat kaleng. Surat kaleng dalam artian tuh ini sudah selembar kertas, identitas pelapornya nggak ada. Jadi nanti karena feedbacknya seperti ini. Ketika ada laporan, kami mentelaah, mentindaklanjuti, nanti tindak lanjut dari kegiatan kami ini harus kami laporkan kembali kepada si pelapor. Loh kalau nanti identitas pelapornya nggak ada, kami mesti mengirimkan laporan ini ke siapa? Kan seperti itu. Juga mungkin tingkat keabsahan dari laporan itu dipertanyakan. Nah, kalau betul sekali. Si pelapornya nggak jelas ya kan? Siap. Apakah cuma iseng-iseng? Siap. Kita mau cari kirim, broadcast kali ya. Nah, bagaimana dengan pendekatan? Mungkin dalam hal ini Pitsus Kejari Banyuasin ini mengidentifikasi atau juga mungkin memberikan skala prioritas dalam kasus-kasus yang harus ditangani dengan cepat? Nah, kalau untuk identifikasi, kami ada timnya di Pitsus. Nanti dari tim inilah yang untuk mengidentifikasi. Pertama, indikasi yang harus kami temuin bahwa ini tindak pidana atau bukan. Seperti itu. Nah, kalau tindak pidana ini kan bicaranya bukan hanya korupsi. Ada tindak pidana lainnya. Ada tindak pidana umum, nanti ada Pak Kasipidum bisa menjelaskan tindak pidana umum. Lalu ada tindak pidana perpajakan. Kami harus mengidentifikasi dulu. Ini karena masuknya ke bidang Pitsus, ini apa nih tindak pidananya? Tindak pidana korupsi kah? Nah, harus kami identifikasi dulu. Setelah kami dapati identifikasi terkait tindak pidananya, baru nanti kami akan mencari perbuatan pidananya, perbuatan melawan hukumnya. Nah, nanti di situ akan tergambar yang saya terangkan tadi, prioritas kami adalah yang dampaknya sangat besar ke masyarakat. Salah satu contohnya nanti adalah misalnya yang seperti ini uang masyarakat lalu diselewengkan atau kita bilangnya dikorupsikan, yang seharusnya diserahkan kembali kepada masyarakat, tapi ternyata dimakan oleh pribadi, dikorupsikan oleh pribadi ataupun golongan. Nah ini bukan hanya bansos, banyak itu hal-hal seperti itu banyak. Yang sekarang pun kami tangani sifat prioritasnya adalah seperti itu. Baik. Nah ini yang perlu juga akan diketahui oleh masyarakat seperti apa skala prioritas, dan mungkin nanti setelah ini kita akan tanya kinerja dari Pitsus sendiri di tahun 2023 lalu seperti apa. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Dari Studio Opal TV masih bersama dengan Kasih Pitsus Kejari Banyuasin.
Iya, bersama dengan Asih dan Hagai pastinya, pemirsa. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan kasih pidana khusus Kejari Banyuasin ini. Dan tentunya tadi sudah kita kenal profil beliau, dan kali ini kita mau tanya nih ke Andy. Gimana dengan tahun 2023 lalu kinerja dari Pitsus Banyuasin ini sendiri? Sudah berapa kasus yang sudah ditangani atau seperti apa, boleh disampaikan? Kalau untuk Kejari Banyuasin ada beberapa perkara. Selain itu pun kami harus melakukan penyerapan anggaran dan kami memang ditarget. Ditarget ini dalam artian bukan dalam artian kami harus ada perkara atau apa, itu seperti itu. Tidak seperti itu. Dalam artian kami ada anggaran yang harus kami serap. Dan di tahun 2023 itu alhamdulillah target kami tercapai. Ada 3. Ada 3 tindak pidana korupsi yang telah kami selesaikan. Salah satunya adalah dan ada dana desa yang berhubungan dengan masyarakat, dan satunya ini prosesnya masih berjalan. Ada salah satu masih berjalan sampai dengan 2024. Yang mudah-mudahan nanti di tahun 2024 ini ada kepastian hukumnya. Seperti itu. Itu ada nilainya nggak untuk penyelamatan uang negara dari tindak pidana korupsi tadi, Kak? Ada dong. Maksudnya berapa? Kalau penyelamatan kami di tahun 2023 itu ada di atas 2 M. 2 miliar total 2 ya? miliar, iya. Seperti itu. Namun demikian masih ada beberapa yang belum kami, istilah kata, belum bisa diselamatkan. Karena masih menunggu putusannya. Dana desa tadi yang... Baik dari dana desa dan dari perkara lainnya. Seperti dan itu. Berarti target akan berapa nih di 2024? Sambil berjalan aja lah. Itu makanya. Kalau target tahun ini ada 3. Oh, ada 3. Ada dari 3. Instansi vertikal atau dalam daerah? artian kami harus ada, saya bilang tadi, ada yang kami ada produk kami 3 yang harus kami serap berbasis anggaran. Seperti itu. Kalau bicara nanti vertikal ini kan nanti kan tiba-tiba nanti masyarakat jadi takut dong makanya nanti. Apakah ada penggeledahan? Penggeledahan bagian dari mekanisme. Cuma apakah nanti itu diperlukan apa tidak sambil berjalan. Disesuaikan ya. Nah, Kak, kalau ngomongin tentang ini, kalau di Banyuasin ini sendiri kan apalagi tentang kasus korupsi ini banyak nggak sih Kak masih penemuan BPK gitu? Kalau BPK kan dia setiap tahunnya melakukan audit. Banyak juga, ada beberapa, tapi nanti ada bidangnya masing-masing. Dalam artian, kalau misalnya ada temuan BPK dan itu dikembalikan sebelum waktu 60 hari, kalau sesuai ketentuannya itu belum menjadi pidana. Tapi kan yang jadi masalah nanti, ketika itu tidak ada niat baik untuk mengembalikan. Betul. Nah, karena uangnya udah habis. Nah itu yang kita mesti tahu makanya seperti apa. Baik, ini luar biasa sekali. Nah, tapi balik lagi kita ke pertanyaan atau tema kita hari ini, Kak. Bagaimana inovasi-inovasi, mungkin penggunaan teknologi, karena kan sekarang kan sudah ada banyak aplikasi yang susah untuk dilacak. Siap, makanya. Dalam artian kalau inovasi kami ini sekarang ini masih kepada layanan online. Kami dari bidang Pitsus bekerja sama dengan bidang intelijen. Ketika ada labdu-labdu itu bisa melalui WhatsApp, telepon 24 jam, itu kami bekerja sama dengan intelijen. Jadi masyarakat itu bisa menghubungi nanti nomor hotline kami. Dan inilah yang tadi kebanyakan dari masyarakat ini sekarang ini adalah persepsinya adalah ini kejaksaan ini adalah kalau bisa dibilang rumah hantu kali. Takut ya Kak? Iya, jadi ada pocong dong. pasti ada. Agak lain ya Kak? Iya, dalam artian masyarakat ini kadang nih untuk ke kejaksaan ini takut. Iya. Tuh, ya kan? Dikiranya kalau masuk kejaksaan ini bukan hanya masyarakat, kebanyakan orang ya. Masuk kejaksaan ini dipikirnya kejaksaan ini serem, menakutkan, pasti nangkap wong. Itu makanya. Tidak mah itu juga. Ini yang pingin kami rubah bahwa kejaksaan itu tidak semenakutkan itu.
ini yang kami coba ubah agar masyarakat itu kalau ke kejaksaan ini bisa tanpa ada rasa takut. Jadi itu kata, misalnya masyarakat di luaran itu menemukan indikasi-indikasi korupsi. Jadi ketika dia mau melaporkan, ada ketakutan dia. Nanti kapan aku ngelapor malah aku diperiksa. Ya. Betul. Nah seperti itu. Nah itulah yang ingin kami rubah. Aha. Yang saya terangkan tadi bahwa nanti identitas pelapor itu kan dirahasiakan. Seperti itu. Walaupun pasti diperiksa ya Pak. Karena kan memberikan saksi. Dalam artian seperti ini. Akan dimintai keterangan terkait informasinya, laporan itu, ya. laporan tersebut. Nah, tapi bukan dalam artian nanti dia akan diperiksa lebih jauh, tidak. Kan kami nanti fokusnya adalah terhadap laporannya dia. Betul. Seperti itu. Tidak langsung serta-merta pasal 2 ayat 1 ya Kak, Wih, tangan 2 jadi jangan. 1 ya Kak. Iya. Enggak serta-merta seperti itu. Ada SOP yang harus dijalankan dan ada upaya hukum Siap. juga ya Iya. Pak ya. Nah, Kak Hendy, kalau dari Pitsus sendiri nih, apakah cara kerjanya sendiri dalam menangani kasus-kasus korupsi ini menunggu laporan dari masyarakat saja, atau memang juga dari Pitsus sendiri juga bergerak nih mencari, bukan dalam mencari kasus, maksudnya melakukan penyelidikan di tempat-tempat lain tanpa ada laporan juga? Balance kami. Kami ada yang berdasarkan laporan aduan masyarakat, dan ada juga yang produk dari kami. Produk dari kami dalam artian tuh, kami menemukan indikasi pada ada suatu tindak pidana korupsi, lalu kami melakukan telaah. Prinsipnya sama. Dari laporan aduan masyarakat, kami yang menemukan, prinsipnya sama mekanismenya. Nanti ada telaahan, lalu nanti telahan nanti ditindaklanjuti bila ada indikasinya. Seperti itu. Berarti rutin keliling Kak ke Rutin keliling tidak. Enggak. Kan sekarang saya bilang teknologi kan sudah terbuka luas ini makanya. Jadi istilah kata bidang Pitsus itu tidak perlu ada di mana-mana. Cukup di satu tempat, tapi bisa dapatkan info dari mana-mana. Seperti Betul itu sekali. makanya. Apalagi dari bidang intelijen juga Iya, karena memberikan informasi. nanti juga dari ya. bidang intelijen juga akan mensupport. Selain bidang intelijen, bidang intelijen itu indranya adiaksa. Betul. Seperti itu. Tapi selain intelijen di masyarakat luas, saya bilang masyarakat, organisasi masyarakat itu termasuk indera kami juga. Ya kadang nih persepsinya agak persepsi miring terkait organisasi masyarakat dan media. Satunya adalah yang istilahnya, saya mohon maaf, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang alergi. Alergi terhadap media, terhadap organisasi masyarakat. Padahal dua ini peranannya penting loh untuk mengawal ini loh. Itu makanya saya selalu dalam sosialisasi penyuluhan hukum, saya selalu menerangkan bahwa terutama pada instansi-instansi ya, saya bilang jangan pernah alergi terhadap media, organisasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Karena mereka mempunyai peranan untuk mengawal seperti itu. Jadi kadang nih ketika ada media, ada organisasi masyarakat atau masyarakat menanyakan, mereka alergi. Nah seperti itu saya bilang jangan sampai seperti itu. Karena mereka juga mempunyai peranan penting ya kan, Iya. untuk keberhasilan Iya, betul. suatu case ya. Nah, betul. Bagaimana dengan Kak Hendy sendiri menilai keberhasilan dan strategi yang sudah diterapkan? Kalau saya orangnya ini keras, karena ada target yang harus saya capai, seperti itu. Ada target yang harus saya capai, dan ada strategi yang harus saya buat. Saya bilang, kalau masalah strategi, alhamdulillah saya bilang sudah sesuai ekspektasi saya. Karena di dalam untuk bidang Pitsus ya. Untuk bidang Pitsus kalau kita bicara aturannya, saya bilang ada time limitnya. Jadi apalagi pimpinan ini Pak Kajari keras. Keras dalam artian jangan sampai itu labdu-labdu itu ulang tahun. Apalagi lead dik itu kalau buat saya ketika itu sampai ulang tahun, itu istilah kata poin negatif lah. Itu makanya saya berupayanya itu menerapkan strategi yang sesuai di Pitsus Banyuasin, kan beda-beda nih untuk strateginya.
dan alhamdulillah tercapai, makanya saya bilang. Dan tidak ada bocor halus sejauh ini, Pak. Sejauh ini tidak ada bocor halus, itu makanya. Mudah-mudahan juga nggak ada yang masuk angin, itu saja. Baik, Hendy. Nah, Pitsus yang selalu berkaitan dengan korupsi, Siap. ya kan? Bagaimana kakak menanggapi ataupun menangani tantangan-tantangan hukum seperti mungkin intervensi dari pihak-pihak yang mungkin orang-orang kuat lah dalam tanda petik ataupun dinas-dinas lain atau mungkin cawe-cawe, karena ini kan pasti kan berkaitan juga dengan kepentingan-kepentingan berbagai pihak. Nah, apakah sudah pernah mengalami selama ini atau belum atau gimana cara menanganinya? Kalau intervensi itu banyak, Om. Apalagi intervensi itu yang dibuat-buat banyak, saya bilang. Tapi prinsipnya jalan lurus saja. Gas aja terus, itu makanya. Selama kita itu benar, saya bilang gas terus, Om. Itu makanya. Yo, kami ini di bidang Pitsus bukan hanya di Banyuasin. Di seluruh Indonesia sama. Dalam melakukan proses misalnya kayak penyelidikan, penyidikan, itu sudah sesuai mekanisme. Bukan serta-merta kami ikatan menzolimi seseorang. Itu makanya dari hasil kami itu makanya bisa didapat kayak ditelaah. Nanti di proses lead kami bisa mengetahui bahwa ini tindak pidana atau bukan. Nanti ketika itu dilanjutkan di tingkat selanjutnya, misalnya di proses penyidikan, itu kami kan mencari perbuatan melawan hukumnya dan mencari kerugian negaranya, seperti itu. Jadi bukan istilah kata tuh kami melakukan ini tuh cawe-cawe, asal-asalan. Ya kalau ada intervensi-intervensi gitu, kalau saya menerapkan kepada baik jaksa dan staf di bidang pidana khusus, lanjut terus, saya bilang makanya. Berarti tidak ada kaitan atau tidak ada istilah pagi-pagi ke pelaju, asa akor laju. Kalau itu nggak ada, bukannya. Insya Allah kalau gitu nggak ada. Ya dalam artian gini, Om, yang harus dipentingkan siapa? Yang harus dipentingkan ini perorangannya atau masyarakatnya, ya kan? Efek korupsi ini besar loh, makanya. Betul. Saya bilang baliknya ke masyarakat, itu makanya. Ya kalau itu berimpaknya besar ke masyarakat, lanjutkan aja loh, kita jalan yang benar kok, ya kan seperti itu. Wow, setuju. Jadi tidak ada yang tadi ke pelaju, yang adanya musim 4 seberang hulu. Apa tuh? Tetap semangat dan sukses selalu. Iya. Baik, luar biasa sekali ya. Dan ini masih kita membahas tentang tema kita strategi Pitsus Kejari Banyuasin menghadapi tantangan kasus korupsi, karena memang kalau kita ngobrol dengan Pak Kajari, digitalisasi di Korps Adiaksa Banyuasin ini sangat-sangat mumpuni. Nah, dan juga kita ada ini nggak sih Kak, ada server khusus nggak sih Kak? Atau mungkin karena kan ada beberapa yang belum, yang tadi pertanyaan saya yang belum terjawab, beberapa aplikasi yang tidak bisa dilacak. Atau mungkin ada kayak Instagram itu bisa di pesan yang langsung bisa terhapus. Oke, paham saya. Dalam artian seperti ini, kami di kejaksaan ada bidang Daskrimti. Nah, untuk hal-hal seperti itu, teknologi, saya bukan membanggakan kejaksaan, tapi teknologi kejaksaan terkait hal itu luar biasa. Mau pesan dihapus. Pacar lari lagi kayak? Pacar ada lagi, makanya kayak SIM apa, misalnya handphonenya dibuang, kan? Handphonenya dibuang, SIM cardnya diapain, nanti bisa ditarik lagi itu. Walaupun itu pesan udah lama nggak? Iya, kan seperti itu, nggak masalah. Kami punya teknologi seperti itu. Dalam artian apa? Kami kan juga belajar dari case-case sebelumnya. Belajar dari case-case sebelumnya, makanya kejaksaan ini selalu mengembangkan diri untuk mengikuti zaman. Ya kayak misalnya sekarang WhatsApp, pesannya bisa dihapus, beda pada tejingok gitu makanya. Tapi di kami bisa, insya Allah bisa seperti itu. Jadi kayak misalnya hard disk, kayak misalnya laptop, hard disknya terbakar, bisa diambil lagi nggak datanya? Bisa, seperti itu. Wow, jadi Asina nitip dah HP-nya ke Kak Hendy. Bisa modal nomornya Kak? Bisa, makanya. Ya sekarang kan case-nya nih, kejaksaan punya program tabur loh, tangkap buronan. Wow. Yang sekarang handphonenya aja nggak tahu mereka di mana itu. Betul. Ya kan? Toh buktinya bisa ditangkap semua sama kejaksaan. Bisa terlacak ya? Bisa terlacak. Dan menjadi bukti. Iya, seperti itu. Baik, ini luar biasa sekali. Kita akan kembali lagi, Kak Hendy, kita akan ngobrol lagi. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Jaksa Menyapa.
Masih dari studio Dopal TV memang punya kita dan tentunya program kesayangan kita Jaksa Menyapa yang selalu memberikan informasi yang luar biasa edukatif dan juga buat kita lebih melek lagi akan hukum dan juga kinerja TUSI dari berbagai kasih yang ada di Kejari, lalu juga pastinya bersama dengan orang-orang terbaik di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Masih hari ini bersama dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banyuasin, Kak Hendy, Sarjana Hukum. Betul sekali Hagai, dan tentunya kita masih berbicara tentang tema kita hari ini pemirsa. Untuk pemirsa yang baru bergabung kita di segmen 3 dengan tema strategi Pitsus Kejari Banyuasin menghadapi tantangan kasus korupsi. Kalau tantangan itu seluruh bidang itu pasti ada. Ada. Nah, kalau di Banyuasin sendiri, tantangannya itu seperti apa, Kak? Kalau untuk kita mau tegak lurus, mungkin tendensius, intervensi dari elit politik dan juga orang-orang yang berkepentingan, itu pasti ada, tadi sudah terjawab. Nah, bagaimana kalau di Banyuasin ini, mereka lebih berani kah? Atau mungkin mereka lebih barbar lah istilahnya? Sama saja sih sepertinya, sama di wilayah lain. Ada yang soft, ada yang keras juga, seperti itu. Tapi balik lagi ke kaminya dong, ya kan? Kami nggak mengindahkan hal-hal tersebut, seperti itu. Jadi jalan lurus aja, seperti itu. Kalau setiap kami melakukan kegiatan di intervensi, ya nanti kami nggak bergerak, Betul. seperti itu. Tapi kan kenyataannya kami bergerak ini. Betul. Produk kami ada, seperti itu. Jadi istilah kata hal-hal seperti itu tuh tidak pernah kami indahkan, seperti itu. Kalau misalnya kasus-kasus yang melibatkan para elit politik Kak, ataupun pejabat-pejabat tinggi, ada pendekatan khusus nggak dalam menanganinya? Kalau saya melakukan pendekatan khusus terkait apanya? Terkait kasusnya maksudnya, apakah sama aja tetap Dalam dalam penanganannya? kalau untuk penanganan, contohnya di dalam pesta demokrasi saat ini, ada ketentuan dan aturan yang mengatur hal tersebut, yang terkait bahwa tapi tolong dikoreksi kalau saya salah nanti. Untuk ditunda sementara, Oke. seperti itu. Tapi bukan dalam artiannya tidak bisa ditindaklanjuti, tetap hukum tetap harus berjalan. Tapi kami akan menghormati pesta demokrasi ini dulu, seperti itu. Loh, kalau misalnya individu, baik itu elit politik atau apa, kalau dia memang melakukan tindak pidana korupsi dan secara nyata dan jelas perbuatan melawan hukumnya ada, kerugian negaranya pasti, apa harus dihentikan? Kan tidak. Tapi untuk menghormati pesta demokrasi ini, ada rules yang kami harus istilah kata patuhi. Betul. Baik, jadi tetap ya Kak ya, sesuai dengan SOP yang ada. Tetap walaupun SOP. siapapun kira-kira pelakunya harus terus dilakukan Iya, penyelidikan, penanganan. Semua orang sama dong. Sama di mata kedudukannya di mata hukum. Betul. Jangan dibeda-bedakan. Prinsip kejaksaan adalah tajam ke atas, humanis ke bawah. Wow, Seperti itu. setuju nggak Kak Hendy dengan pernyataan beberapa waktu lalu bahwa nama koruptor tuh ganti aja dengan maling? Nama koruptor. Penyebutannya. Nggak usah lagi dibilang koruptor. Oh jangan Sebut aja dong. mencuri. Saya nggak setuju. Nggak setuju ya? Saya nggak setuju kalau nama koruptor dibilang maling. Kenapa tuh Kak? Pribadi saya ya. Iya. Kalau maling ini istilah kata orang nyuri maling, nyuri ayam. Itu maling, saya bilang. Dan kerugiannya kecil, Om. Saya bilang, Partai kecil Kak ya? istilah kata ya berapa harga ayam? Dan itu efeknya ke siapa? Paling yang punya ayam, kan seperti itu. Tapi kalau koruptor, kita bicara korup, itu kan? Ini efeknya luas, seperti itu. Efeknya luas adalah karena dia merugikan negara dan merugikan masyarakat. Oh, terlalu rendah derajatnya kalau dibilang maling dia tuh makanya. Betul. Ya kalau koruptor tuh orang korup itu makanya. Jadi biarkan saja dia disebut koruptor itu makanya.
itu makanya. Sesuai dengan definisinya itu kayak Iya. memang Karena korup. Itu. karena maling bisa dapat RJ, kalau koruptor nggak bisa dapat RJ. Iya. Kalau koruptor dapat RJ, saya nggak bisa mikirnya. Sama sih kok lagi Kak, maling bisa dapat hati Kak. Maling hati. Maling hati. Iya. iya. tapi hati jadi korup. Hati ayam tapi. Baik. Nah, ini mungkin dalam waktu dekat Kak, ini kan pilkada, kita akan menghadapi pilkada. Bagaimana Kakak memastikan bahwa tidak adanya indikasi? Atau mungkin apabila ada indikasi? Indikasi terkait apa? Semua, mungkin terkait money politik atau mungkin kepentingan-kepentingan, karena kan di pilkada ini akan lebih panas nih. Iya. Kan dalam artian tadi saya jelaskan sebelumnya. Terkait pesta demokrasi ini ada rules yang harus kami patuhi lah. Subjeknya katanya. tidak bisa subjeknya tidak bisa dilakukan proses hukum. Bukan tidak bisa dilakukan proses hukum. Proses hukumnya ditunda untuk menghormati pesta demokrasi ini supaya lancar. Selama Iya, kontestasi. sama seperti itu. Nah, setelahnya itu sampai kapan? Tetap berjalan dong. Sampai kapan? Setelah apakah setelah nyoblos besoknya sudah bisa langsung dilakukan proses, dilanjutkan prosesnya, atau? Kita lihat nanti proses demokrasi ini sampai mana. Saya bilang, pesta demokrasi ini kan masih berlanjut nih, belum terhenti, ya kan? Tapi kan nggak selamanya, ada waktunya. Nah, waktunya ini kapan? Nanti kan kita ada, misalnya seperti pemberitahuan lah, informasi terkait, oh pesta demokrasi sudah selesai, yang ini sudah terpilih, itu makanya. Itu kami hanya mengikuti rules saja, tapi bukan dalam artian kejaksaan vakum. Tidak, dalam artian kejaksaan tetap, oke lah, orang itu tidak, sementara ini tidak kami lakukan pemanggilan. Tapi kan ada orang-orang lain, saksi-saksi lain, ya kan, yang kami panggil. Dalam artian kan kami tetap mengumpulkan alat bukti, tetap mengumpulkan barang bukti. Jadi bukan dalam artian ya di bidang fisik itu diam gitu, membiarkan perkara ini. Oh karena ini pesta demokrasi, ini calon-calonnya ini masuk orang yang sedang ikut pesta demokrasi ini, lalu kami diam vakum gitu, tidak. Kami tetap melakukan pengumpulan data, pengumpulan keterangan, alat bukti dan barang bukti itu tetap berjalan. Kasusnya tetap berjalan, mungkin Tetap ke berjalan. orangnya saja mungkin Iya, ke bisa subjeknya ditunda aja. ya. Iya. Ke subjek. Baik Kak Hendy, nah mungkin apakah Pitsus Kejari Banyuasin juga ada memberikan ataupun memiliki mekanisme pemberian insentif kepada para whistleblower nih, atau pelapor-pelapor yang berani untuk melaporkan kasus korupsi? Terkait whistleblower, ya, itu pernah dicanangkan dan pernah direalisasikan, terutama tahun 2000. Saya ingat dulu, bentar. Saya di Kejari Palembang 2018. 2019 saya pernah menerapkan insentif untuk whistleblower. Oke. Di dalam artian. Tapi dalam artian bukan whistleblower seperti ini. Dia memberikan informasi itu A1 sudah akurat bahwa perbuatan tindak korupsi itu nyata dan pasti. Atas perbuatan orang tersebut kami memberikan penghargaan, baik itu berupa insentif dan lain-lainnya. Karena kenapa? Dari yang dia laporkan hal tersebut, kami bisa memulihkan kerugian negara saat itu. Tahun 2019 kalau saya tidak salah ingat, waktu itu zaman kasih pitsusnya almarhum Pak Andi. Itu kami bisa mengembalikan dari satu pelapor itu kami bisa mengembalikan sekitar 8,6 M. Wow. Seperti itu. Dan itu infonya akurat, pasti. A1 ya? A1. Dan atas informasi tersebut kami memberikan penghargaan dan insentif kepada si pelapor. Dan kami menjamin kerahasiaan si pelapor. Dapat berapa Kak pelapor? Itu berapa persen, seperti itu. Tapi dalam artian kan tidak semua dihitung dengan uang. Seperti itu makanya. Pantesan banyak yang jadi cepu ya, Pak. Ada lokanya. Iya, ada lokanya. Ada jalannya ya memang ya. Jalan ya. Dan itu intermezzo saja. Bagaimana
Spitsus Banyuasin ini mengelola terkait mungkin manipulasi bukti, terus itu mungkin saksi-saksi yang sudah didatangi terlebih dahulu dan lain-lain. Oh, siap. Kalau manipulasi gitu saya bilang, jaksa di seluruh Indonesia itu saya bilang dididik oleh Kejaksaan Agung untuk terus mengikuti zaman. Jadi kompetensinya selalu diasah. Setiap tahun dari Kejaksaan Agung, dari Bandiklat maupun dari Kejati itu selalu mengadakan bimbingan-bimbingan, diklat-diklat, baik FGD atau seperti apa. Itu untuk mengasah kemampuan jaksa-jaksanya. Dan bukan cuma hanya jaksa-jaksanya, staf-stafnya itu juga digembleng juga. Nah, disitulah kami diajarkan bagaimana mekanisme untuk pembuktiannya, untuk proses penyelidikan, penyidikan. Jadi istilah kata, silakan yang diperiksa, baik individu ataupun golongan itu mau memberikan keterangan sesuka hati dia. Nanti kami akan membuktikan bahwa keterangan itu benar atau tidak. Satu yang saya pastikan, saya bilang, korupsi ini saya bilang tadi, Mas Agai, Pak Magai, korupsi ini bukan maling. Saya bilang, kalau saya ngambil case seperti ini, kalau maling itu maling ayam, kalau nggak ada yang ngelihat, ya, dia mungkin bisa bebas, ya, karena tidak ada yang melihat seperti itu. Tapi korupsi beda. Korupsi itu silakan tidak ada yang melihat. Nanti dokumen-dokumen dan fakta hukum itu, administrasinya itu yang berbicara seperti itu. Nanti kan kita ngeliat kalau di korupsi ini bicaranya ini aturan yang harus dilakukan, ini aturan yang tidak dilakukan oleh dia, kami realisasikan nanti dengan pertanggungjawabannya. So, dia silakan memanipulasi keterangan dia, silakan seperti apa. Nanti juga terbukti itu mantannya. Baik, betul. Dan ini korupsi ini pasti dilakukan secara sistematis. Iya. Ya, tidak makanya satu orang ya. Iya. Itu baik, luar biasa. Ini sangat menarik Kak obrolan kita hari ini, namun kita harus memberikan closing statement atau mungkin himbauan dengan untuk masyarakat dan juga pemirsa PAL TV yang lagi menyaksikan Jaksa Menyapa. Silakan. Closing statementnya ini saya agak bingung makanya. Istilah kata saya bilang, saya cuma menghimbau kepada masyarakat, jangan takut dengan kejaksaan. Kejaksaan ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ya. Karena masyarakat adalah rekannya kejaksaan. Begitu juga dengan baik itu organisasi masyarakat ataupun pihak-pihak lainnya. Kami sangat menunggu kerjasama dengan masyarakat. Kalau tidak ada masyarakat, juga kejaksaan tidak ada. Jadi bantuan masyarakat itu terkait perkembangan kejaksaan sangat diharapkan. Seperti itu saja. Wow. Jangan takut. Ya. Luar biasa. Terima kasih Kak Hendy atas waktunya dan juga informasi-informasi yang sangat edukatif. Jangan takut terhadap kejaksaan karena nggak serem lagi lah kejaksaannya. Stigma itu sudah lewat lah ya. Betul. Ini era sekarang di dalam juga orang-orangnya nggak serem-serem kok. Seperti yang sudah pemirsa saksikan di Jaksa Menyapa kan keren-keren, lucu-lucu bahkan ya. Lucu-lucu, bisa makan ayam bersama-sama. Bisa. Yang di sebelah sana. Roti dan kopi. Dan pemirsa saksikan terus Jaksa Menyapa hanya di PAL TV karena memang banyak sekali informasi yang edukatif dan bermanfaat untuk pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah nonton. Saya Hage KND. Saya Farimanda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.